Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi, baca Selingkuh Yuk by Kalulatana, bab 6, penolong. Yuk, langsung aja kita baca. Nara dibawa ke sebuah lahan kosong yang ada di belakang gedung. Ini tidak terawat untuk disebut taman. Rumput yang tumbuh tinggi juga berantakan. Namun ada beberapa bangku yang setidaknya bisa Nara duduki meski usang. Nara meremas-remasnya. Dadanya benar-benar terasa sakit. Tercabik-cabik tanpa ampun hingga Nara bisa mengatakan bahwa ini sakit terhebat yang pernah dirinya alami selama ini. Luka fisik karena patah tulang saat dirinya terjatuh dari tangga ternyata sama sekali tak ada apa-apanya dengan luka yang tak terlihat yang dirinya rasakan. Keisha, kenapa seperti ini? Kenapa mereka begitu tega pada dirinya? Padahal Keisha adalah orang yang paling Nara percaya. Nara selalu percaya padanya, meski orang lain berkata buruk tentang dia. Nara tak pernah menyakiti Keisha. Nara pikir mereka sahabat terbaik untuk satu sama lain. Tapi kenapa dia sampai mengkhianati Nara sedalam ini? Dari banyaknya perempuan di dunia, kenapa juga Rega harus berkhianat dengan Keisha? Selama ini Nara selalu menceritakan kebingungannya tentang Rega yang berubah pada Keisha. Apa saat itu kalimat menenangkannya yang Keisha ucapkan hanya agar Nara tak tahu bahwa dirinya sebenarnya ditertawakan. Nara berkata bahwa Rega tak punya waktu pada orang yang mengambil penuh waktu dia. Tangan Nara mengepal. Ia pun memukul-mukul dada berharap bisa mengurangi rasa sesak di dalam sana. Berhenti. Tangan Nara berhenti bergerak karena kini seorang menggenggamnya. Nara menongak. Ia teringat bahwa di sana masih ada orang itu. Dari miliaran manusia di dunia ini, Naras menjadi orang yang menyelamatkannya. Jika Naras tak membawa dirinya yang bahkan tak sanggup bergerak, entah semenyedihkan apa dirinya berakhir di sana. Sakit lo gak bakal hilang, malah bertambah. Setelah melihat Nara mengerti kata-katanya dan terlihat tak akan melakukan tindakan konyolnya lagi, Naras pun melepas tangan Nara. Nara kini beralih menutup wajahnya. Terlihat menyedihkan di hadapan seseorang yang bahkan tidak dekat dengannya. Itu bukan hal yang dia inginkan, tapi dirinya tidak bisa menghentikan tangis meski pura-pura. Rasa sakitnya tak bisa dia tahan. Gue bakal berterima kasih yang bener-bener nanti lo bisa pergi sekarang. Nara tetap menanggapi ucapan Nara. Ia hanya menatap lurus cewek yang terlihat begitu kewalahan dengan tangisannya sendiri. Keadaan sangat kacau dan Naras bukan orang bodoh untuk meninggalkannya seorang diri. Pergi dong, gue gak apa-apa. Naras melepas topi yang dia pakai lalu memakainya pada Nara. Dia menekan primnya sehingga setengah wajah Nara kini tertutupi. Nara tentu bertanya-tanya, namun begitu melihatnya Naras berbaring pada bangku di depannya memakai headset juga memejamkan mata. Nara hanya tahu bahwa dia tak perlu menahan tangisnya lagi. Nara tak tahu seberapa lama dirinya menangis. Sakitnya masih ada, tapi air matanya sudah lelah keluar hingga kini tangisannya pun mereda. Naras masih di sana. Dia hanya diam sehingga Nara tak merasa sungkan mencurahkan rasa sakitnya itu. Nara jarang sekali menangis dan itu salah satu yang disyukuri mamanya karena jika Nara nangis sangat berisik. Nara bangkit. Ia pun berjongkok di dekat Naras kemudian menarik satu headset di telinganya. Mata Naras langsung terbuka yang artinya selama itu dia hanya memejamkan mata, tidak tertidur. Makasih. Nara belum berbicara dengan benar karena tangisan panjang itu. Suaranya serak dan terpatah-patah karena emosi yang masih menekan paru-parunya membuat ia sesekukan. Ia menunduk begitu Naras menatapnya. Nara tidak tahu seperti apa wajahnya sekarang, namun yang jelas pasti kondisinya tidak baik. Tutupinya gue pinjam dulu ya. Nara menarik primnya lebih turun. Naras bergumam. Kalau gitu gue balik sekarang. Salah Naras menepak apa yang akan Nara katakan. Kemungkinan besar lo bakal ketemu mereka di depan, Rega dan Keisha. Dan Nara langsung berdenyut begitu mengingat mereka lagi. Nara tak mungkin menemui mereka dan keadaannya seperti ini. Dan jika bertemu, apa yang harus Nara lakukan? Menambah Rega, menjambak Keisha, langsung mencecar. Nara bahkan tidak tahu sudah berapa lama mereka berselingkuh. Mereka pasti sudah punya banyak alasan untuk membantah. Pada akhirnya Nara yang akan terlihat menyedihkan. Tetapi memang gak bakal khawatir kalau gue belum balik. Tadi gue izinnya cuma sebentar. Nara menunduk lemah. Tak berapa lama kemudian ponsel Nara berbunyi. Untuk mamanya tertera di sana. Mama. Nara menolak pada Naras. Nara tak tahu maksud refleksnya, namun sekarang dia terlihat seperti sedang mengadu pada Naras. Nara disergap kebingungan. Mamanya akan sangat khawatir mendengar suaranya yang masih sesekukan hingga sekarang, dan mamanya juga akan jauh lebih khawatir jika Nara tidak kunjung Naras menelponnya. Lo bisa bantu angkatnya? Hanya Naras yang bisa Nara pinta bantuan. Meskipun sempat menghela nafas, Naras pun menerima ponsel Nara. Nara langsung membuka mulutnya ketika Naras mengulir akan terima. Sebisa mungkin Nara tidak mengeluarkan suara terlalu kencang. Dek, kamu masih di mana? Naras menutup speaker teleponnya agar Nara juga mendengar apa yang mereka bicarakan. Halo tante,
Ini siapa? Ini Naras, teman. Oh, saingannya Nara ya. Naras tertegun sejenak. Ia melirik Nara dengan satu alis terangkat. Cewek itu berkata pada orang tuanya bahwa Naras saingan dia. Memang sejak kapan Naras bersaing dengan dia? Naranya kemana ya Naras? Kenapa kamu yang angkat? Naranya lagi ke toilet. Katanya sakit perut, jadi mungkin agak lama. Mungkin saya bisa sampaikan pesan tante nanti. Naras sakit. Iya, Naras hanya membual, tapi Mama Nara malah fokus ke sana. Tipe orang tua yang sangat protektif terhadap anaknya. Tolong ya Naras, bilang Nara langsung minum obat. Kalau parah, bawa ke klinik ya. Nara bawa kartu debit tante kok. Atau enggak, kamu periksa tas Nara, ada kotak obat. Tante udah namain satu-satu, kasihin yang cocok sama sakit dia sekarang ya. Suara Mama Nara terdengar sedikit cemas. Baik tante, jawab Naras seraya melirik Nara lagi. Tipe anak yang sangat dimanja. Oh iya tante, saya mau bilang kalau Nara mungkin pulangnya agak lambat. Oh iya nggak apa-apa. Naras tercenung lagi. Naras tidak mungkin salah dengan penilaian protektifnya. Naras juga ingat dulu ketika mereka harus lomba di luar kota. Naras begitu sering mendapat telepon yang menanyakan keadaannya. Tapi kenapa barusan mamanya terdengar santai dan mudah saling berkompromi. Jadi nggak apa-apa tante. Naras yang memastikan. Kalau sama Naras tante percaya pasti ada hubungannya sama pelajaran. Nara nggak mungkin kelayapan. Tapi tante nitip ya, kalau kondisi Nara memburuk tolong hubungi tante ya. Kepercayaan langsung terbanding dengan realita. Naras tersenyum sedikit canggung. Baik tante, sambungan telepon itu pun dimatikan. Makasih. Naras melihat Nara bahwa cewek itu masih bergerak-gerak. Naras pun membuka ranselnya lalu mengeluarkan air minum. Dia membukanya, akhirnya diserahkan pada Nara. Lo kemana sih Ras? Tanya Haris. Lo masih menghiasi wajahnya dengan baju yang sedikit mencetak badan karena keringat. Motor lo ada, tapi lo nya mendadak kayak ditelan bumi. Di telepon malah nggak bisa. Nongol-nongol udah beres gini. Lo tadi anak kelas lain yang mampir. Sorry gue ada urusan, yang lain udah balik semua. Tumben lo ngurusin yang lain. Coba pada cabut lah, gue masih di sini karena lihat motor lo masih ada semuanya kecuali yang suka bocor dulu sambungnya yang membuat Nara sedikit menengus. Itu artinya nggak semuanya ya, mereka ngapain begitu, orang bisa juga gitu kan, berduaan dulu entah kapan baliknya. Haris dan Naras diam karena yang tengah mereka bahas tengah berjalan mendekat si pasangan paling serasi. Duluan Ras, ucap mereka mengangkat tangannya sementara tangan kirinya ada kaki yang berkelanjut manja. Yuk, ucap Haris sementara Naras tak merespon apa-apa. Mereka berdua pun berlalu. Dunia benar-benar dirasa milik berdua. Haris berdecak mengeleng-elengkan kepala. 5 kuadriliun dolar. Ucap Naras, harga bumi kalau dijual. Jelasnya mereka terlalu miskin buat milikin bumi berdua. Pengibaratan Ras. Haris menunggu. Saya lihat sendiri mereka nempel udah kayak perangkok bahkan di depan Nara. Mereka kadang ngasuk kan. Jadinya gede banget asli, berani selingkuh terang-terangan gitu. Sejak kapan hal rendahan layak dipuji? Yo, setuju banget. Julid lo emang gak bisa dialpa. Ini sehari aja ya. Harus melirik dan mata sedikit menyipit pada Naras. Jadi lo suka kelakuan mereka bukan gitu maksudnya. Harus menggeram. Terus udah skip, nggak penting dibahas juga. Harus menatap dua orang itu yang semakin menjauh. Sampah kalau nggak diingetin suka nggak tahu diri. Harus belum sempat menanyakan maksudnya. Naras sudah keburu teriak, kondomnya jangan lupa. Harus membelakang dua orang di depan sana konten berhenti dan menoleh. Stay safe, lanjut Naras dengan tatapan yang jelas-jelas ditujukan pada dua orang itu. Mereka sempat tertegun lalu kemudian tertawa. Lu bisa bercanda juga ya Ras? Astaga. Setelah mereka kembali berpaling dan melanjutkan langkahnya, Haris tak bisa menahan tawanya. Seketika gelaknya memboncah. Anjir, emang sejak kapan seorang Naras bercanda? Haris memegangi perutnya bego-bego disarkasin, gak ngerti. Lo pintar ternyata. Bukan pintar, tapi gak terlalu hafal sifat lo. Naras menepuk kepala Haris. Si anjir, dikira gue gugup, ucap Haris seraya menepis tangan Naras. Lo yang ngerasa, bukan gue yang bilang. Haris menepiskan bibirnya. Baru saja ia menertawakan Rika yang kena mulut tanpa saringan Naras. Sekarang hal itu malah menyerang dirinya. Benar-benar ya, seseorang naraswara mahantak kalau sehari tidak tegas sepertinya dia akan ambeien. Lo mau kemana? Tanya Haris begitu Naras melenggang begitu saja ke arah belakang, bukan ke depan sebagaimana seharusnya. Lo pulang duluan sana, tapi lo yang nurut sama majikan, si mulut maling manis. Haris merapitkan giginya dengan senyum kekesalan. Loh dek, kamu kenapa? Indira terlihat buru-buru menghampiri putrinya begitu melihat keadaan matanya yang bengkak. Apa yang terjadi? Tentunya dengan raut cemas. Kita langsung ke rumah sakit ya. Nara ingat jika tadi Naras berbohong soal sakit perut. Perut aku baik-baik aja kok. Ini tadi aku nonton video motivasi tapi alurnya sedih banget jadi aku nangis bohong Nara. Emang bengkaknya parah banget ya? Indira mengangguk. Gini aja, kamu mandi dulu. Mama siapin kompresan buat mata. Nara mengangguk. Aku mandi dulu ya. Pamit Nara.
jangan pakai air dingin. Iya, Nara menutup pintu kamarnya. Ia mengembuskan napas besar. Baunya melemas seperti jeli yang tak punya penyangga. Berbaur di depan mamanya saja begitu sulit. Bagaimana caranya Nara menghadapi hari besok ya? Ponsel Nara berbunyi. Ada beberapa chat masuk dari Kesha. Nak, gimana kumpulnya? Nggak bikin capek kan? Semangat, sahabatku yang paling pintar. Nara menjauhkan ponselnya. Apa semenyenangkan itu mainin gue ya kayak. Nah, gimana? Aku sendiri agak greget sama Nara, tapi aku lebih greget lagi ke Kesha ya guys. Nah, komen gimana pendapat kalian. Nah, jangan lupa kalau kalian lebih greget lagi, pengen komen lagi, tapi komennya dengan cara yang baik dan benar, ke lapak ke author. Oke, aku nggak menyarankan untuk berkomentar secara jahat ya, pokoknya yang baik-baik lah. Kalau misalkan mengkritik pun mengkritik dengan sopan. Oke, sekian dulu untuk hari ini, and see you next time, and love you all. Dadah.